Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang terhormat Ibu Syifa Dwi Jayanti Ramadhani dan Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah genetika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 1 studi kasus genetika untuk menyampaikan hasil presentasi dan diskusi kita untuk pertemuan 10 yaitu mengenai hubungan usia anak penderita talasemia dengan frekuensi transfusi. Lanjut. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri ada saya sendiri, Adin Suaswa Said, ada Mbak Otilia Putri Tabina, Mbak Tri Fadilat Unasana, dan Mbak Fani Puspitasari. Lanjut. Selanjutnya untuk bibliografi akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Mbak. Baik, kemudian untuk bibliografi, judulnya Hubungan Usia Anak Penderita Thalassemia dengan Frekuensi Transfusi dengan nama pengarang Indar Irdawati, kemudian Afifa Ayu Saiful, dan Anis Haryani. Kemudian diterbitkan di Kota Jawa Tengah dengan tahun terbit 2021 dengan jumlah halaman 7 halaman. Kemudian identifikasi masalah. Thalassemia adalah penyakit darah genetik yang paling umum di dunia yang terjadi terutama karena pembentukan efektif rantai globin dari bagian hemoglobin sel darah merah. Jenis penyakit darah spesifik ini menyebabkan penghancuran sel darah merah yang berlebihan yang pada gilirannya menyebabkan anemia. Akibat dari thalassemia ini, maka anak-anak tidak dapat lepas dari transfusi darah sebagai salah satu bentuk perawatan. Transfusi darah merupakan satu-satunya cara bentuk perawatan untuk mencegah kematian pada anak-anak. Selanjutnya, pola pewarisan. Pada pola pewarisan sifat genetik yang dipopulerkan oleh hukum Mendel, di mana kelainan yang terjadi pada sel darah merah yang menyebabkan anemia kronis secara herediter berasal dari pewarisan kedua orang tua. Baik, untuk selanjutnya ada diagnosis. Untuk usia 12 bulan ke atas atau di atas 12 bulan, pengukuran indeks sel darah yang menunjukkan anemia hipokronik mikrostitik sel darah merah berinti pada bungkusan darah tepi, analisis hemoglobin yang menunjukkan penurunan jumlah hemoglobin A dan peningkatan jumlah hemoglobin F atau HbF. Sedangkan untuk usia di bawah 12 bulan, identifikasi varian patogen Lisbeth di hemoglobin B pada pengujian genetik molekuler mungkin berguna untuk diagnosis pada individu berisiko di bawah usia 12 bulan. Lanjut. Selanjutnya untuk screening akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Gila. Selanjutnya yaitu screening untuk penyakit thalassemia. Yang pertama dapat dilakukan pada pasangan sebelum menikah yang bertujuan untuk mendeteksi apakah calon ayah dan ibu tersebut memiliki gen pembawa sifat thalassemia atau tidak. Dengan demikian dapat menghindari perkawinan antara sesama thalassemia minor yang dapat melahirkan anak dengan thalassemia mayor. Pemeriksaan thalassemia dengan laboratorium darah meliputi pemeriksaan hemoglobin, MCV, MCH, retikulosit, jumlah eritrosit, gambaran darah tepi, termasuk badan inklusi dalam eritrosit darah tepi atau sumsum tulang, dan presipitasi HbH. Pemeriksaan khusus juga diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasti thalassemia. Dilakukan dengan analisis hemoglobin meliputi HbF meningkat 20-90% dan juga elektroforesis Hb. Yang kedua dapat dilakukan pada ibu hamil. Jika ibu hamil positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan ke ayahnya, dan apabila ayahnya positif, maka akan dilakukan konfirmasi hemoglobin typing. Pada beberapa kasus bahkan memerlukan lanjutan analisis DNA. Saat pasangan beresiko memiliki keturunan dengan thalassemia mayor, dilakukan konseling untuk dilakukan diagnosis prenatal untuk mengetahui apakah janin memang benar terkena thalassemia. Diagnosis prenatal meliputi fetal sampling dengan teknik chorionic villus sampling atau CVS, amniocentesis, dan fetal blood sampling atau chordocentesis, atau percutaneous umbilical cord sampling atau PUCS.
Pemilihan teknik tergantung pada umur kehamilan, kesediaan orang tua, dan kemampuan operator untuk melakukan tindakan. Pada orang tua yang beresiko janinnya terkena HB, Barts, Hydrops fetals dapat ditawarkan terlebih dahulu fetal scanning untuk melakukan kardiomegali janin yang merupakan marker sensitif dan dideteksi secara dini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas perhatiannya. Untuk selanjutnya ada sedikit quote. This is a quote words full of wisdom that someone important said that can get the reader inspired. Jadi ini quote senang quote itu sendiri. Jadi artinya sebuah kata-kata mutiara itu adalah kata-kata yang berisi kebijaksanaan yang dikatakan oleh seseorang penting yang akan membuat pembacanya menjadi terinspirasi. Berasal dari seseorang yang terkenal. Baik, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Kami dari kaum penyaji mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.